Halo semuanya, kembali lagi dalam Daniel Hokley Channel, dan pada video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan fitur-fitur di Adobe Illustrator untuk membuat logo simetris yang bentuknya kompleks. Jadi silahkan ikuti tutorial ini sampai selesai. Dan kalau kalian belum mengikuti video sebelumnya, silahkan ikuti dulu video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat bentuk dasar ini, ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara membuat teks lengkung seperti ini. Nah, saya akan beri contoh ya. Kita aktifkan layer teks misalnya, ya. Kita buat aja di sini. Jadi untuk membuat teks bentuk lengkung ini, saya akan tunjukkan dasarnya. Misalnya saya membuat garis ya. Garis seperti ini lurus dan zigzag gitu ya. So saya klik escape atau klik kanan ya, gitu ya, klik sini. Nah, lalu saya aktifkan fitur ini ya, type tool ya. Type tool di sini kalau diklik ya, ini ada lebih dari satu pilihan. Nah, ini ada macam-macam menu. Kita pilih yang ini, type on pad tool ya, klik ini. Nah, lalu tadi kita sudah membuat ini ya, garis ini ya. Ini yang ini, type on pad tool ini. Ini tuh jadi garis ini tuh seperti sebuah pad ya, sebuah jejak gitu. Kita klik di sini, maka otomatis akan keluar teks. Nah, ini ya kelihatan ya. Kalau teksnya kita seleksi, Ctrl A di sini ya, lalu kita perbesar di sini ya, fontnya misalnya jadi 48 itu bisa. Nah, seperti ini. Ini kan garis tadi, pad ini ya. Kalau kita lengkungin bisa nggak? Kita coba aja. Kita klik sini. Tadi ada lengkung, ini anchor point tuh. Kalau saya klik sini, oh bisa ya. Bagaimana kan ini? Bisa juga ya. Nah, kita coba contoh kedua ya. Kita aktifkan ini. Nah, kali ini dari awal kita lengkungin misalnya ya gini. Nah, ya ini tekan klik kanan aja, terus klik sini. Ya, hilang. Biar lebih jelas ini kita switch aja. Klik sini ya, switch. Nah, jadi kita garisnya jelas ya. Lalu kita klik, kita gunakan anchor point tool, kita lengkung, nggak kena ini. Nah, jadi yang ini lengkung juga. Nah, yang sini gini. Nah, kita klik di sini, kita klik sini. Nah, rupanya bisa juga ya. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Apakah tulisannya cuman ini? Enggak juga. Kita bisa misalnya kita Ctrl A, kita ganti tulisan kita ya. Bisa ya, kita ganti ya. Nah, kalau bentuk yang zigzag seperti gunung ini aja bisa, terlebih cuman bentuk yang seperti ini ya. Nah, kita bisa bikin garis lengkung ini ya. Untuk membuatnya, kita perlu membuat garis yang melengkung begini ya. Kita bikin aja. Nah, caranya gimana? Ini dari bentuk yang simetris ya. Jadi contohnya begini ya. Kalau misalnya ya, saya membuat ini, di sini saya akan mengaktifkan fitur yang bernama Grid
ya, show grids. Jadi gridsnya, sorry ya, view ini di yang lain. Nah, show grid. Nah, untuk apa sih show grid itu? Kalau ini saya buat invisible. Nah, ini jadi show grid itu karena ini bentuknya kita banyak menggunakan bentuk-bentuk simetris. Jadi panduan show grid ini sangat diperlukan. Ya. Ini juga biar grids-nya nongol ya, atau bisa kelihatan. Untuk sementara saya bikin opacity-nya berkurang dulu. Nah, kan. Sekarang ini misalnya ya, saya paskan, jadi si titik ini ya, saya letakkan di garis yang ini. Nah, begini ya. Atau saya turunin pas di sini. Nah, ini panduan aja ya, tidak harus seperti ini ya. Jadi kalau saya mau buat garis lengkung seperti yang ini ya, saya ikutin aja. Jadi saya klik anchor point itu ya. Saya klik di sini satu. Sorry, kalau yang terjadi seperti itu, biar lebih mudah kita bikin layer baru. Layer baru ini kita kunci ya. Lalu kita dari sini ya, dari layer ini misalnya kita bikin busur ya, garis lengkung atau busur ya. Nah, lalu kita mungkin dengan garis bantu, jadi titiknya itu biar tepat lingkaran, separuh lingkaran itu ya dari sini ya, dan ini tengahnya. Nah, lalu kita aktifkan ini ya, pen tool ini. Jadi klik di sini 1, kemudian 2, dan 3. Nah, kalau udah kita klik kanan dan klik sini. Nah, lalu ini kita lengkungkan. Kita menggunakan anchor point tool dan klik sini. Nah, tinggal ditarik aja, tekan shift ya. Nah, ini kalau mungkin tidak mau tepat akurat lingkaran, kita bisa ya sementara di sini. Terus kita aktifkan yang ini ya. Klik sini. Waduh, nggak mau nongol ya. Pakai ini aja, anchor point tool ya. Klik. Ini biasanya dongle-nya nongol nih. Oh ya, nongol ya setelah digerakkan. Nah, kurang lebih begini ya. Kalau ini kebanyakan kita geser lagi. Nah, segitu ya. Ini tarik lagi. Nah, ya. Bagaimana dengan yang ini? Ya, yang bawah ini ya. Ini saya kasih saya kasih stroke aja biar terlihat. Ya. Nah. Ini masih belum pas ya. Jadi kita klik sini. Kita kasih ini ya, anchor point tool, kita klik. Nah, ini begini kelihatannya ya. Nah, segini. Terus ini kita sedikit kecilin. Ya, ini kita tarik lagi. Nah, intinya memang kalau bikin seperti ini perlu ketekunan dan kesabaran ya. Dan juga mental ya. Kalau mudah frustasi ya nggak tercapai. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita punya garis ya. Kita klik garisnya. Kita perkecil, lalu kita lihat di layer. Oh iya, ini harusnya kita buat di layer text ya. Kita langsung aja deh ya. Jadi ini kita punya garis, kita copy dulu ya untuk backup. Nah, jadi kalau kita sudah punya garis seperti ini, kita bisa membuat seperti ini ya, teks yang mengikuti pola garisnya. Jadi kita
bisa klik yang ini, lalu kita dekatkan di sini ya, kita klik. Nah, ini dia. Tinggal kita tulis saja coffee. Nah, terus kita cari font yang tepat ya. Fontnya misalnya ya kita cari aja. Ini klik kanan, font yang mirip itu ya, fontnya tebel. Jadi kita cari aja. Ini misalnya. Nah, begini. Terus biar dia bisa tepat di tengah, itu kita di paragraf sini ya, align center. Nah, lalu tinggal perbesar fontnya. Fontnya itu di sini ya kita perbesar aja. Nah, misalnya begini ya. Nah, begini ya. Kalau misalnya terlalu gede, kita klik sini ya. Kita perkecil. Nah, jadi perkecil busurnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita highlight di sini ya. Terus ini perbesar lagi. Kalau font ini kurang cocok, kita masih bisa cari lagi. Misalnya ini ya, kita highlight, terus kita klik kanan. Nah, fontnya yang mana, itu bisa diatur. Ya. Tapi kalau sudah cocok juga nggak apa-apa, kita pakai aja. Misalnya saya, ini nggak ada yang cocok juga ini. Jadi, kalau ini kalau bisa gimana? Nah, sudah misalnya ini ya. Nah, terus ini kalian misalnya melihat jaraknya terlalu dekat ya. Ini kalau pakai MS Word mungkin tinggal dikasih spasi ya. Tapi ini kalau dikasih spasi jadi melebar seperti ini ya. Nah, caranya gimana? Kita highlight di sini ya. Highlight di sini ya. Terus kita masuk ke Windows, cari Properties, ini dia ya. Nah, lalu di sini ada ini ya, ini untuk jarak antar teks. Jadi kita bisa perlebar, nah di sini. Maka jarak antar teksnya saling menjauh ya. Sama kayak PSBB ini, lebih baik ada jarak dulu ya. Nah, begini. Ketika dirasa udah cukup, ya udah ini di 90 atau di 100 sekalian deh ya. Nah, ininya 100 ya. Dah ya. Lalu ini ya kita samain aja warnanya dengan putih. Nah, nggak usah pakai outline. Nah, seperti ini ya. Dan kalau sudah begini, kita tinggal buat atasnya. Atasnya caranya sama ya, caranya. Tapi kalian nggak bisa pakai ini lagi ya. Ini kalau di sini, misalnya kalian mau balik gitu ya. Mau balik gini, terus kasih teksnya di sini ya. Nah, dia di bawahnya ya, nggak bisa ya. Jadi jangan pakai cara ini. Ini mesti bikin baru ya, sama kayak tadi ya. Jadi misalnya ya udah ini kita mulai dari sini deh misalnya ya. Sini tengah, terus ujungnya sini lagi. Ini kira-kira aja ya. Terus klik kanan, klik sini untuk melepaskan ini ya. Terus ya udah ini kita ganti ini ya, stroke. Lalu anchor point tool, kita klik sini sambil tekan shift ya. Nah, ini pelan-pelan dipasin. Ini kira-kira segini aja deh. Nanti buat masing-masing di bawah ini ya. Biarkan segini. Gantian yang ini kita tarik ke atas sampai pas lingkarannya. Nah, dan ini juga
Ini kalau ini bukan ke atas ya, kalau atas kayak gini, berarti kebalikannya bawah. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa, nah sebelum langsung dikasih huruf, ini mending kita perkecil dulu. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita klik sini, ya. Kita perkecil dari sini misalnya. Nah, ya. Kita turunkan begini. Kita perkecil lagi misalnya. Oke. Setelah ini kita klik sini, ya. Dan kita klik. Nah, lalu ya jangan pakai nama ini ya, pakai nama yang lain. Misalnya ini ada Starbucks, ya. Jadi kita pakai aja Star Trek. Nah, misalnya seperti ini. Kalau tracknya kurang, ya, mungkin ininya kurang besar ya. Kita perbesar lagi. Nah, ya, kita agak geser sini. Nah, atau ini masih diperbesar lagi bisa juga. Nah. Lalu kita dekatkan sini. Nah, ya. Lalu kita highlight, kita highlight. Pakai ini ya, klik sini highlight. Kita ganti warna putih. Kita kasih di sini ya, tengah. Oh, udah ini tengah. Ini enggak usah pakai outline. Nah, kalau Star Trek-nya kurang kelihatan, mungkin hurufnya bisa kita perkecil ya. Di 68, ini berapa sih ini? 58, oh selisih 10 ya. Kita perkecil. Nah, OK-nya belum ikut ya. Jadi ini, iya seperti ini ya. Ini belum ikut ya, ini kasih ini aja putih. Nah, selesai. Lalu kita kembali ke tadi layer ya. Layer itu ada di sini. Nah, ini kita buka ya, objek ini, sorry, ini ya. Nah, sini ya, klik sini. Nah, opacity-nya kita balikin. Nah, jadi ya tinggal dipaskan saja. Kalau misalnya mau, ini seleksi semuanya, rata tengah. Nah, selesai ya. Kok nggak mirip tulisannya? Ya tinggal dicari fontnya aja. Coba saya cariin fontnya. Ya, kalau fontnya, font itu bisa ini ya, bisa di sini langsung kelihatan sini. Ini aja misalnya. Mau jelek juga. Ya. Kelihatannya dia, coba kalau pakai Arial aja, Arialnya yang tebel. Nah, begini juga. Wah, kayaknya lebih bagus yang tadi ya. Udah terserah kalian ya, terserah kalian mau yang mana ya, ikutin aja ya. Kalau misalnya ini dirasa kurang ya diganti aja ya. Oke, sekarang kita tinggal pecahkan ini, salah satu yang paling rumit ini ya. Dan kita akan selesaikan itu di video berikutnya.